Baik, selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari Bu Putih, mata kuliah Manajemen Operasi. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anus Liong, saya dari kelas F. Baik, saya langsung saja untuk menjawab soal nomor 1. Manajemen operasional adalah bentuk pengelolaan menyeluruh serta optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, mesin, peralatan, dan bahan mentah atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. Nomor 2, yang A, konsumen internal adalah setiap orang dalam organisasi atau perusahaan yang bekerja bersama Anda. Pelanggan internal memberikan hasil kerja terbaik kepada proses setelah Anda, sedangkan eksternal adalah konsumen yang melakukan pembelian atau menggunakan jasa dari internal. Yang B, supplier eksternal adalah semua orang di luar perusahaan, termasuklah pemerintah dan masyarakat yang pemasok produk, sedangkan pemasok internal semua orang dalam perusahaan yang menghasilkan produk untuk rekan kerja yang lain di perusahaan. Nomor 3, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menjual produk nyata seperti perusahaan dagang, namun barang yang diproduksi adalah barang mentah, sedangkan perusahaan jasa yaitu menjual produk tak nyata berupa jasa-jasa seperti pengajaran, jasa kebersihan, jasa audit, dan lain-lain. Jawaban nomor 4, suatu proyek dapat didefinisikan dalam hal pencapaian hasil atau manfaat. Suatu proyek biasanya dianggap berhasil jika mencapai tujuan sesuai dengan kriteria penerimaan mereka dalam skala waktu, anggaran, sumber daya, dan spesifikasi kinerja. Tujuannya yaitu yang pertama, menyelesaikan tepat waktu, kedua, mengelola risiko, yang ketiga, mengelola tim, yang keempat, membuat perencanaan yang tepat, yang kelima, menjaga anggaran. Jawaban nomor 5, kualitas menekankan pada kepuasan pelanggan atau pemakai produk. Dalam suatu proyek gedung, pelanggan dapat berarti memberi tugas penyewaan gedung, misalnya dari segi desain, kepuasan, pemenuhan fungsi, keawetan bahan, keamanan, dan ketepatan waktu. Hubungan waktu ialah durasi penyelesaian proyek, tetapi umumnya makin lama proyek berjalan, makin tinggi kumulatif biaya dan menunjukkan juga antar biaya langsung, biaya tak langsung, dan biaya total. Biaya optimal didapat dengan mencari total biaya proyek terkecil untuk hubungan antar waktu dan biaya. Jawaban nomor 5, kurva project life cycle adalah siklus kehidupan dari sebuah proyek. Itu ditentukan dan direncanakan hingga proyek memasuki tahap diakhiri dan dievaluasi untuk mencapai kesuksesan proyek. Jawaban nomor 7, yang pertama, kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk. Kedua, fitur merupakan pendukung atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. Yang ketiga, kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan. Yang keempat, kesesuaian adalah kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Yang kelima, ketahanan, yaitu ketahanan sebuah produk yang dapat diukur dilihat dari umur atau daya tahan suatu produk. Yang keenam, serviceability adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Yang ketujuh, keindahan, dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan bunyi, rasa, tampilan maupun bau suatu produk. Yang kedelapan, kesan kualitas berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas sebuah produk ataupun material. Sekian jawaban UTS, saya ucapkan terima kasih.